Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai kuartil data tunggal dan data kelompok. Sebelum masuk ke pokok pembahasannya, kita harus mengetahui apa itu kuartil. Kuartil adalah cara pembagian sebaran data menjadi 4 bagian yang sama. Q1 sebagai kuartil bawah, Q2 sebagai kuartil tengah atau juga bisa disebut sebagai median, dan Q3 sebagai kuartil atas. Setelah kita memahami cara pembagian kuartil, kita menuju ke contoh soal tentang kuartil data tunggal. Tentukan median kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut, yaitu 10, 13, 12, 11, dan seterusnya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan dari soal tersebut yaitu yang pertama, kita harus mengurutkannya angka-angka tersebut mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah itu kita membaginya menjadi 4 bagian yang jumlah angkanya sama. Untuk hasil dari Q1 yaitu karena Q1 berada di antara 11 dan 12, maka cara menghitungnya yaitu dengan 11 ditambah 12, lalu hasilnya dibagi 2. Untuk Q2 atau median, karena berada tidak di antara, maka Q2-nya yaitu 13 dan Q3-nya berada di antara 15-16. Dijumlahkan terlebih dahulu lalu dibagi 2 dan hasilnya yaitu 15,5 untuk Q3-nya. Setelah memahami tentang kuartil data tunggal, kita beralih ke kuartil data kelompok. Sebelum itu kita harus mengetahui rumus dari kuartil data kelompok. Perhatikan rumus yang ada dalam background warna biru. Terangannya yaitu QI sebagai kuartil ke I itu sebagai bisa ke 1, 2, dan 3. TBI yaitu tepi bawah kelas kuartil ke I. N sebagai jumlah semua frekuensi. Sigma F min I yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. Fi sebagai frekuensi kelas kuartil ke I dan P sebagai panjang kelas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pada tabel di samping yaitu tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Langkah-langkah yang harus kita kerjakan yaitu pertama, kita harus membuat tabel tambahan yang ada di dalam background warna kuning. Itu namanya sigma frekuensi, yaitu dengan cara menjumlahkan frekuensi-frekuensi pada barisan tersebut. Misalnya barisan kedua yaitu dari barisan pertama ditambah dengan barisan kedua. Barisan ketiga pun begitu, dari hasil dari barisan kedua ditambah ke barisan ketiga, dan seterusnya. Sehingga jumlah frekuensi atau N sama dengan 40. Setelah mendapatkan jumlah semua frekuensi atau N sama dengan 40, lalu kita akan mencari kuartil bawah atau Q1. Untuk mencari Q1 yaitu sesuai dengan rumusnya, I-nya diganti dengan 1. Setelah I-nya diganti dengan 1, lalu kita harus mencari terlebih dahulu 1/4 N-nya. Karena N-nya tadi 40, yaitu jadi 1/4 dikali 40 dan hasilnya 10. 10 inilah yang menentukan kelas dari Q1 atau kelas dari kuartil bawah. Setelah mengetahui kelasnya, itu kita akan menentukan tepi bawah kelasnya, yaitu dengan cara mengurangkan kolom yang sebelah kiri, yaitu angka 55 dikurang setengah atau 0,5 sama dengan 54,5. Setelah itu kita mencari jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke-1, yaitu angka 4. Setelah itu kita mencari
ke-1 atau frekuensi kelas kuartil ke-1. Di situ sudah jelas bahwa frekuensi kelas ke-1 yaitu 6 dan P-nya sebagai panjang kelas atau selisih dari kelas-kelas tersebut. Misalnya 50 ke 55 itu berapa tingkat? Karena 50 ke 55 5 tingkat berarti P-nya adalah 5. Langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus-rumus yang ada dalam background warna biru. Setelah itu hasilnya yaitu Q1 59,5. Itulah kuartil dari kuartil bawah. Begitupun seterusnya sampai kuartil 3. Hanya saja I-nya diganti dengan angka 2 dan 3. Jika kita mencari kuartil kedua berarti I-nya diganti angka 2. Begitupun untuk mencari keduanya, yaitu caranya hampir sama dengan yang tadi, cuman I-nya saja diganti dengan 2. 20 sebagai penentuan kelas Q2, 64 sebagai TB2 atau disebut sebagai tepi bawah kelas, 64 sigma F2-nya 18 dan F2 atau frekuensi kelasnya yaitu 10 dan P panjang kelasnya 5. Langsung kemasukkan ke rumusnya tersebut dan hasilnya untuk Q2 yaitu 65,5. Begitupun untuk cara pengerjaan Q3 atau kuartil atas, itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya, hanya saja I-nya diganti dengan angka 3. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.